Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara yang dibawakan oleh Wali Songo. Oke, yang pertama kita akan diskusi nih, bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Ada yang tahu nggak? Aku minta tolong ke Davila ya. Jelasin. Oke, yang pertama proses masuknya Islam di Indonesia. Secara garis besar ada 3 teori terkait dengan datangnya Islam ke Indonesia. Yang ke-1 yaitu teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam datang ke wilayah Indonesia sejak abad ke-13 oleh orang-orang dari Gujarat, India. Yang kedua yaitu teori Arab. Teori Arab adalah teori baru yang lahir yang dijadikan untuk menyanggah teori sebelumnya, yaitu teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Hamka van Leur dan T.W. Arnold. Mereka berpendapat bahwasanya sejak abad ke-13 telah didirikan kekuasaan politik. Maka dari itu, Islam masuk ke Indonesia telah terjadi jauh sebelum itu. Oke, sudah. Lalu ada lagi nih, bagaimana adapun para raja Samudra Pasai menggunakan gelar yang berasal dari Mesir dengan gelar aritmatik, dan ada kronologi masuknya Islam. Tolong dong kamu jelasin bagaimana caranya kronologi Islam masuk di Nusantara. Baik, di sini aku menjelaskan kronologi masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu melalui perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Terjadi lalu lintas perdagangan. Nomor 2, ada perkawinan. Jalur perkawinan juga termasuk cara yang dilakukan cara pedagang muslim dan menyebarkan Islam. Yang ketiga, ada tasawuf orang-orang di Indonesia. Waktu itu sangat lekat dengan ajaran penyembuhan dan magis. Yang keempat, ada pendidikan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru-guru agama ataupun kiai. Yang kelima yaitu kesenian waktu itu dikenal dengan kesusastraan Melayu klasik. Nomor keenam yaitu politik masyarakat di Maluku. Datangnya Islam ke beberapa wilayah di Indonesia tidak secara bersamaan. Itu juga berbagai kerajaan dan daerah yang didatanginya. Oke, udah ya. Oke, lanjut nih, kan karena kita bahas Wali Songo, jelasnya kita nggak jauh dari siapa aja sih Wali Songo itu dan apa perannya beliau dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Oke, di sini aku akan minta tolong ke Ahmad untuk jelasin siapa saja tokoh-tokoh Wali Songo. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan beberapa Wali Songo. Yang pertama itu Sunan Gresik. Sunan Gresik berasal dari nama Maulana Malik Ibrahim. Beliau berasal dari keturunan Ali Zainal Abidin Al-Husain. Beliau berasal dari Al-Maghribi, Afrika Utara. Lanjut, Sunan Ampel. Beliau dilahirkan pada tahun 1401 Masehi dengan nama kecil Raden Rahman. Beliau merupakan putra dari Raja Campa. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang ialah nama kecilnya Maulana Makdum Ibrahim atau Raden Makdum. Nama Bonang dikenal karena beliau sering menggunakan semacam gong kecil atau gamelan. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat berasal dari nama Syarifuddin atau Raden Kasim. Beliau hidup di akhir masa kerajaan Majapahit sekitar pada tahun 1478. Yang kelima, Sunan Kalijaga. Beliau dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai guru suci ing tanah Jawi. Beliau memiliki keahlian menyebarkan ajaran Islam secara sangat bijaksana, yaitu berdakwah menggunakan 3 prinsip, yaitu ngonor, momot, dan momong. Yang keenam, Sunan Giri. Beliau dilahirkan pada tahun 1365 dengan nama kecilnya Jaka Samudra.
Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak yang berasal dari Pasai dan Sekardadu. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Beliau memiliki nama kecil Ja'far Shadiq. Yang kedelapan, Sunan Muria. Beliau memiliki nama kecil Raden Umar Said. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati, yaitu namanya Fatahillah Falatehan Syarif Hidayatullah Syekh Nuruddin Ibrahim Maulana Ismail Said Kamil. Sekian, terima kasih. Baik, kita lanjut nih. Ada pengaruh Wali Songo dalam penyebaran Islam. Nggak mungkin kan kalau beliau yang Masya Allah itu nggak ada pengaruh, jelasnya punya pengaruh. Dan dari pengaruh Wali Songo dalam menyebarkan Islam akan diterangkan lagi oleh Davila. Oke, yang selanjutnya yaitu pengaruh Wali Songo dalam penyebaran Islam. Sosok Wali Songo telah diakui sebagai tokoh ulama besar serta pemberi sumbangsih keteladanan yang baik berupa perkataan maupun perbuatan. Wali Songo sangat membawa pengaruh besar di berbagai bidang dalam proses Islamisasi Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Di antara bidang-bidang tersebut yaitu bidang pendidikan, bidang politik, bidang dakwah. Baik, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang metode dakwah Wali Songo di Nusantara. Yang pertama yaitu metode kultural, pendekatan budaya, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwahnya menggunakan lagu tembang seperti Gunung Gundul Pacur, Lil Ilir, terus dan banyak yang lainnya. Yang kedua, metode pendidikan dan pesantren. Yang ketiga, pendidikan sosial dan ekonomi. Kan ada nih Wali Songo yang mengajarkan dalam penyebaran Islam dengan cara berdagang. Yang keempat, metode seni dan sastra. Yang kelima, metode keteladanan, uswatul hasanah. Yang keenam, metode politik dan pernikahan. Selain itu, ada relevansi sejarah dakwah Wali Songo. Yang pertama, pendekatan damai dan toleransi. Yang kedua, aktualisasi budaya dan Islam Nusantara. Yang ketiga, pendidikan dan pesantren. Yang keempat, keteladanan akhlak. Yang kelima, kebersamaan sosial. Yang keenam, menguatkan politik dalam peradaban Islam. Mengapa Wali Songo sangat berdampak? Islam tersebar luas karena kelemah lembutan dan toleransi, bukan melalui kekerasan. Wali Songo telah mengislam hampir seluruh penduduk Jawa karena Islam yang benar itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, mendidik bukan menghardik, mengilhami bukan menghakimi, bersikap ramah bukan marah. Itulah yang dilakukan oleh Wali Songo dalam berdakwah sehingga semua masyarakat dapat bergabung dalam agama Islam dengan cara yang toleran. Baik, saya kira cukup segitu. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat memahamkan kalian semua. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.